Selamat datang di podcast Pulang Sekolah Bersama kami, Gua Salman, gua Kaira, gua Johan. dan Sahira. Nah, di mana kami akan membicarakan Hal-hal menarik. serta edukatif. Yap, selamat datang di podcast Pulang Sekolah ini teman-teman. Kita mau bahas apa nih guys? Jadi hari ini kita bakal bahas tentang seputar sejarah politik Indonesia nih. Pokok pembahasannya kita bakal membahas organisasi kooperatif yang kayaknya teman-teman masih asing deh sama namanya. Ya kan Jo? Nah, hari ini nih, kalau misalnya kita flashback, orang-orang tuh ngomongin organisasi di zaman dahulu tuh pasti ngebahasnya PKI, GS30 PKI ya, Iya, sekali. itu paling satu. Nah, itu kan udah sering banget ya orang dengar. Nah, pada segmen kali ini kita pengen ngebahas satu organisasi yang jarang didengar, tapi juga cukup gede nih di Indonesia. Nah, namanya itu organisasi GAPI. Lucu banget tuh kayak nama ikan. Buset dah, apa? Itu mah ikan gupi man, beda lagi. Beda teman-teman, bukan ikan gupi tapi GAPI, GAPI atau singkatannya itu Gabungan Politik Indonesia. Nah, GAPI atau yang tadi aku bilang Gabungan Politik Indonesia ini sesuai kayak namanya. Tujuan utamanya itu untuk mempersatukan politik atau partai-partai politik Indonesia pada masa itu. GAPI ini didirikan sama Muhammad Hussein Tamrin pada tanggal 21 Mei tahun 1939. Jadi itu pada saat itu Muhammad Hussein Tamrin itu lagi menjabat jadi ketua departemen Partai Gerindra. Jadi itu kayak isinya tuh gabungan-gabungan partai politik gitu lah. Nah terus nggak cuman buat untuk mempersatukan partai politik doang, tapi GAPI ini terbentuk karena ada 3 faktor lah kita bisa bilang. Yang pertama itu adanya kegagalan dari petisi Sutarjo pada tahun 1936. Jadi tuh kalau misalnya kalian tahu isi petisi ini itu, jadi dulu tuh Indonesia udah pernah buat untuk kayak minta gitu ke Belanda buat kasih kekuasaan atau otonomi gitu selama 15 tahun. Tapi ditolak tuh mentah-mentah sama si Belanda karena Belanda mikir kalau misalnya Indonesia tuh kayak ya belum bisa mandiri lah, belum bisa merdeka lah. Ya kan? Jadi tuh kayak miris banget lah. Akhirnya GAPI ini terbentuk. Terus yang kedua, pada saat itu juga dunia sedang mengalami ancaman pemikiran fasisme. Apa fasisme, Kai? Jadi fasisme itu gampangnya konsep nasionalisme yang terlalu berlebihan lah. Jadi mungkin bagus lah mementingkan bangsa dibandingkan hal-hal lain. Tapi fasisme itu jatuhnya dia tuh sampai merendahin bangsa lain dan lain-lain semacamnya gitu. Nah, itu gede banget tuh kayak gitu loh fasisme. Nah, juga pada saat itu kan kayak Jerman, terus pas itu Jerman tokohnya Hitler ya. Terus Italia siapa tuh? Benito Mussolini loh. Yang Benito Mussolini, terus juga di Jepang. Nah, 3 negara ini tuh dia tuh musuh Belanda. Jadi GAPI itu takut kalau misalnya pemerintah kolonial Belanda pada saat itu jadi kayak kehasut gitu untuk menganut pemikiran fasisme itu. Belanda ya. Iya, jadi tuh kita bakal jadi lebih susah deh untuk merdeka kalau misalnya Belanda mengikuti ajaran fasisme. Nah, terus yang terakhir, yaudah yang tadi aku bilang untuk mempersatukan partai politik Indonesia. Jadi gabungan ya. Iya, benar banget. Jadi tuh dulu kan emang banyak partai politik di Indonesia, tapi tuh kayak mereka terpecah-pecah gitu loh. Jadi masih individualisme. Nah, akhirnya GAPI ini kayak gabungnya mereka semua jadi satu dan akhirnya partai politik itu jadi solid lah istilahnya. Yes. Terus ini juga bisa disebut sebagai
gerakan nasional gitu, gerakan persatuan nasional. Keren, keren, keren. Keren juga tuh Gapi, ya kan? Berikut ini merupakan anggota-anggota dari GAPI. GAPI juga mempunyai struktur organisasi. Yang pertama ada Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, serta bendahara yang bertanggung jawab atas kebijakan maupun program kerja GAPI. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang terdiri dari perwakilan partai anggota GAPI pada setiap daerah. Tugas DPD adalah mengkoordinasikan kegiatan GAPI di daerah masing-masing. Lalu yang terakhir ada Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang berwibawa dan berpengaruh. Tugasnya yaitu memberi saran dan masukan pada DPP serta DPD. Wah, ternyata banyak banget ya anggota dari GAPI sendiri, ya kan, Sa? Tapi GAPI itu punya arah dan prinsip nggak sih, Sa? Pastinya punya dong. Nah, gue akan menjelaskan tujuan dari GAPI. Nah, yang pertama tujuan itu dijelaskan oleh Kaira, yaitu GAPI itu ingin mempersatukan semua partai politik yang ada di Indonesia. Tujuannya sih untuk lebih memperkuat mendapatkan kedaulatan. Terus yang kedua itu tujuan dari GAPI adalah untuk mendorong pemerintah lebih demokrasi. Artinya apa? Jadi rakyat itu punya hak untuk memilih wakilnya di parlemen. Terus yang terakhir itu tujuannya adalah mencegah konflik antar partai politik. Karena zaman dulu itu partai-partai politik itu dia punya cara-cara sendiri untuk mencapai tujuannya. Kayak ada yang radikal, ada yang moderat. Iya, kayak ya. gitu. Oh, lah ya. masuk. Nah, selain tujuan, GAPI juga punya asas. Nah, asas yang pertama itu, GAPI percaya bahwa bangsa Indonesia itu punya hak untuk mengubah nasibnya. Terus yang kedua, asasnya yaitu menjunjung tinggi persatuan nasional. Oh, bisa tuh. Tetapi harus juga dengan semangat rakyatnya dalam berbagai bidang, misalnya kayak politik, ekonomi, ataupun sosial. Terus yang terakhir asasnya itu adalah dia berpegang pada persatuan aksi seluruh organisasi pergerakan. Jadi mereka itu gak mau sendiri. Sama aja kayak tujuan yang awal kan, mereka tuh gak mau sendiri, kayak benar-benar pengennya tuh bersama-sama soal itu ya kan. Nah, dari semua poin tersebut kita bisa simpulin sih kalau misalnya GAPI itu punya dasarnya itu adalah semangat persatuan, demokrasi, dan juga kebersamaan. Tuh gitu kan ada. Gitu, Sa. Iya. Wah, ternyata prinsip dan arah dari GAPI ini menarik banget ya. Iya, Tapi gue penasaran deh, perkembangan GAPI itu dari awal sampai akhir dia bubar tuh gimana sih? Lu tau gak sih, Jo? Wah, ini tuh menarik banget nih. Jadi, pada awalnya saat GAPI awal terbentuk nih, pemerintah-pemerintah setempat tuh gitu mendukung banget. Kayak mau dari pihak rakyat atau bahkan kolonial Belanda juga waktu itu mendukung gitu. Dari organisasi-organisasi luar negeri juga kasih simpati sama solidaritas ke organisasi GAPI itu sendiri. Tapi nggak berjalan mulus lah, pasti kayak gimana sih di hidup kita juga pasti kayak semuanya ada hambatan loh. Iya, benar sih. GAPI itu juga punya masalah-masalahnya tersendiri. Yang pertamanya itu dalam GAPI itu sendiri partai-partainya tuh ada yang berbeda pandangan, jadi berkonflik lah. Terutama Partai Parindra dengan Partai Gerindra, di mana Partai Gerindra itu lebih terkesan moderat lah dibandingkan sama Partai Perindro yang radikal. Nah, selain itu juga ada hambatan yang lain nih. Hambatan yang kedua itu
walaupun tadi udah gue bilang ada dari pihak kolonial Belanda itu apa yang terima, ada juga nih ya oknum-oknum Belandanya yang nggak terima gitu loh. Jadi beberapa oknum Belanda mengira menuduh lah si GAPI ini kalau dia ini tuh organisasi yang mengancam pemerintahan kolonial Belanda. Dia mikirnya bakal menggulingkan pemerintahan gitu. Nah itu udah dua kan. Terus satu lagi nih yang gue inget tuh, GAPI juga bersaing sama organisasi-organisasi pergerakan yang lain. Nah yang gue inget nih, organisasi pergerakan yang dilawan tuh yang bersaing sama GAPI itu tuh PNI, dimana ketua PNI waktu itu Bapak Proklamator kita, Bung Karno. Nah, waktu itu PNI gak mau gabung sama GAPI karena menurut PNI ini GAPI itu kayak masih kompromi-kompromi gitulah, masih gak punya alasan murni untuk menuntut kemerdekaan Indonesia. Nah, karena semua masalah itulah di tahun 1942 kan Jepang datang tuh. Nah, tadi juga dijelasin sama Kaira kalau Jepang itu salah satu negara yang fasisme. Tujuan dari GAPI itu kan tadi lawan fasisme kan? Iya. Nah, tapi itu Jepang keras banget tuh pas ada di Indonesia. Jadi GAPI terpaksa bubar. Kalau bisa dilanjutin diancam hukuman mati. Seru banget tuh waktu itu. Seru banget. Oh, jadi organisasi politik di Indonesia juga punya perselisihan masing-masing ya, Jo? Iya, Man, ada aja tuh berantem-berantemnya. Ada ngerti dah? Tapi gue mau nanya nih, dari sepanjang yang Johan kasih tahu, ada gak sih dampak dan peran dari GAPI sendiri? Ada, Sa. Pertama, GAPI berperan dalam menyatukan partai-partai politik di Indonesia dalam satu wadah perjuangan nasional. Bukan cuma itu, GAPI juga jadi ide pelopor sistem parlemen. Jadi negara demokrasi yang kita rasakan sekarang sudah digagas pada zaman itu. Keren banget kan? Kedua, GAPI juga punya pengaruh besar dalam menyatukan dan memotivasi rakyat Indonesia untuk tetap semangat dalam melawan penjajahan baik Jepang maupun Belanda. Dan yang gak kalah penting, GAPI juga melahirkan tokoh-tokoh hebat seperti Muhammad Wisnu Tamrin, Amir Syarifuddin, Sam Ratulagi, dan Muhammad Natsir dan Kasimo Hendro Wahyono. Mereka punya pengaruh besar dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Keren banget namanya semua ada. Iya, banyak yang tampil tuh. Dan Mamo tuh di Jakpus ya. Iya kan? Terus sekolah juga tuh. Ya, yang tampil dia ungguan banget sih. Keren-keren ya. Akhirnya selesai juga ya perbincangan kita pada hari ini. Bener, asik banget sih. Asik. banget. Berbobot lagi. Iya, Ya, kan? buat gitu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Nah, tapi abis ini ya guys, jangan sampai ada yang ngide bikin organisasi sendiri, apalagi ini udah zaman modern ya. Iya ya, jangan ngomongnya. Terus juga buat teman-teman di luar sana, gue mau nyampain jangan takut bahas-bahas sejarah-sejarah politik kayak kita ini, karena kita itu penerus masa depan bangsa. Kalau bukan kita siapa lagi ya kan? Bener banget. Jangan takut dikatain FOMO atau bahkan so tau. Ya udah deh, segitu aja video dari kita. Seperti biasa, Pulang ke sekolah, always stay curious. Dia pasti banget Dia diam kok. banget, sumpah dia diam banget. udah Gimana tuh maksudnya tuh? Apa kira lu Iya, nggak bilang tahu. lu sama partai Parindra? Kan apa sih? Coba ya Allah. Aduh.